Aku tidak tahu mengapa kami begitu berani. Di usia muda, rasa penasaran seringkali lebih besar daripada akal sehat. Aku, Agus, bersama kedua sahabatku, Hendra dan Joko, memutuskan untuk mencari kebenaran tentang sebuah desa terkutuk yang katanya tersembunyi di dalam hutan Kalimantan. Desa itu sudah lama menjadi buah bibir, sebuah legenda yang diwarnai ketakutan dan keanehan. Sebagian orang mengatakan desa itu hanya mitos, cerita yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, ada pula yang percaya bahwa desa itu benar-benar ada. Sebuah tempat di mana roh-roh jahat berkumpul, dan penduduknya bukan manusia seperti kita. Konon, mereka yang berhasil keluar dari sana selalu membawa cerita buruk, tentang kehilangan, kegilaan, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Entah karena keberanian atau kebodohan, kami memutuskan untuk membuktikan apakah cerita itu benar. Setelah berdiskusi, kami mengumpulkan perlengkapan. Aku membawa peta sederhana yang kudapatkan dari seorang penduduk lokal, sementara Hendra dan Joko membawa makanan, tenda, dan perlengkapan lainnya. Dengan semangat dan rasa ingin tahu yang membara, kami berangkat ke dalam hutan tanpa menyadari apa yang menanti di depan. Pada awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Hutan Kalimantan memang indah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan dedaunan yang rimbun. Sinar matahari yang menembus celah dedaunan menciptakan pemandangan yang memukau. Kami bercanda, tertawa, dan mengobrol sepanjang jalan. Namun, seiring waktu, suasana mulai berubah. Semakin jauh kami melangkah, hutan menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan, angin pun seakan berhenti berembus. Perlahan, suasana yang awalnya penuh kegembiraan berubah menjadi rasa gelisah. Aku mulai mencium bau anyir yang samar-samar, tetapi semakin lama semakin menyengat. "Kau mencium itu?" tanyaku pada Hendra. Dia hanya mengangguk sambil mengernyitkan dahi. Joko mencoba bercanda. "Mungkin ini bau petualangan." Tapi tidak ada yang tertawa. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah tempat terbuka yang terasa aneh. Kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda. Ketika malam tiba, suasana semakin mencekam. Kami menyalakan api unggun, tetapi rasanya tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang terasa begitu pekat. Setiap bayangan, setiap suara, membuat kami terjaga. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Keesokan paginya, kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, kami menemukan sesuatu yang membuat kami terdiam. Bekas perapian yang kayunya masih tersusun rapi, tetapi tidak ada jejak kaki di sekitarnya. Hendra mencoba meyakinkan kami bahwa itu hanyalah jejak dari petualang lain. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Kami terus berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah desa kecil di tengah hutan. Desa itu terlihat sangat tua. Rumah-rumah kayunya dihiasi dengan patung-patung kecil dari tanah liat yang bentuknya aneh dan menyeramkan. Tidak ada seorang pun di luar rumah, tetapi kami merasa diawasi. Tak lama, penduduk desa mulai keluar. Mereka menyambut kami dengan senyuman. Awalnya, aku merasa lega. Mereka tampak ramah. Tetapi semakin lama kami berada di sana, semakin aku menyadari ada yang tidak wajar. Senyuman mereka terasa terlalu lebar, terlalu dingin. Tatapan mata mereka seolah menembus jiwaku. Saat malam tiba, suasana desa berubah drastis. Dari lapangan di tengah desa, terdengar suara gendang yang bertalu-talu. Kami mengintip dari balik jendela rumah tempat kami menginap. Penduduk desa berkumpul, membentuk lingkaran, menari dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar. Tiba-tiba, Joko jatuh tersungkur di lantai. Dia berguling-guling kesakitan. Kami mencoba membangunkannya, tetapi dia bangkit dengan tatapan kosong. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Kalian tidak bisa pergi. Desa ini milik kalian sekarang." Aku mundur dengan rasa takut yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Hendra menarik lenganku, memintaku untuk segera pergi. Kami berlari keluar dari rumah, meninggalkan Joko yang tetap berdiri kaku di tempatnya.
Kami mencoba keluar dari desa, tetapi setiap jalan yang kami ambil selalu membawa kami kembali ke tempat yang sama. Hutan di sekitar desa tampak seperti hidup, pohon-pohonnya bergerak, menciptakan dinding yang menghalangi jalan kami. Hendra dan Dedi menghilang satu persatu. Aku berusaha mencari mereka, tetapi setiap langkah hanya membuatku semakin tersesat. Di kejauhan, aku mendengar suara Hendra memanggil namaku. Tetapi suara itu terdengar aneh, seperti bukan suara Hendra yang sebenarnya. Akhirnya, aku kembali ke desa, di mana penduduknya sudah menungguku. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menatapku dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya. Seorang wanita tua mendekat, membawa gendang kecil. Dia berkata dengan suara pelan tetapi penuh ancaman, "Kalian datang tanpa izin. Kini kalian adalah milik kami." Aku tidak tahu bagaimana aku keluar dari sana. Yang kuingat hanyalah suara gendang yang terus berdentum, wajah penduduk desa yang tersenyum, dan rasa takut yang begitu dalam. Aku masih bertanya-tanya, apakah desa itu nyata? Ataukah hanya mimpi buruk yang tidak pernah berakhir? Tapi satu hal yang pasti, jika kau mendengar cerita tentang desa terkutuk di hutan Kalimantan, jangan pernah mencoba mencarinya. Desa itu hidup, dan dia menunggu mereka yang cukup bodoh untuk datang.